secara umum ketika sebuah tulisan, sebuah karya itu memenuhi unsur sebuah berita, maka itu sudah jadi produk jurnalistik. Misalnya podcast seperti ini kan. Seperti inilah. Ini sudah termasuk produk jurnalistik, tapi bukan produk pers. Iya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hisday semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Harwan Iskandar pada perbincangan di Hisday. Pada hari ini alhamdulillah kita mendapatkan sebuah kesempatan berbincang dengan salah satu tokoh di Kabupaten Kepahyang pada hari ini. Beliau adalah Amin. Beliau pada saat ini menjabat sebagai Ketua PWI Kabupaten Kepahyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu. Oke, sahabat Hisday, kita akan ngobrol dengan beliau terkait dengan kapasitas beliau pada hari ini sebagai Ketua PWI Kabupaten Kepahyang. Ini tepatnya ditetapkan menjadi Ketua PWI itu sejak kapan ini, Pak Amin? Jadi saya dilantik itu pada Desember 2020, tapi SK-nya itu baru di bulan Februari 2021. Diterbitkan per Februari 2021. Kalau berdasarkan itu. Jadi periodenya dari 2001 sampai 2024. Jadi awal 2024 berakhir. 2024 berakhir ya. Bersebarengan bersama dengan pemilu itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin bisa sedikit diceritakan nih, sebenarnya apa sih yang menjadi peran, fungsi dan tugasnya PWI itu sebenarnya kalau di dalam dunia jurnalistik? Jadi PWI itu sebuah wadah organisasi atau organisasi tempat bernaungnya wartawan-wartawan untuk membentuk kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik, kemudian mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengetahui berita-berita yang berkualitas seperti itu. Kemudian secara internal kita mengedukasi kawan-kawan di anggota PWI itu supaya lebih baik dalam penulisan berita misalnya. Nah, seperti itu intinya. Nah, terus kalau sejauh ini nih, kalau ada nggak batasan misalnya yang bisa menjadi anggota PWI lah, wartawan yang bisa menjadi anggota PWI, ada batasan atau enggak? Kalau secara umum, batasannya sebenarnya nggak terlalu sulit untuk jadi PWI, asal dia wartawan, kemudian wartawan dan bekerja di perusahaan pers yang jelas itu bisa menjadi anggota PWI. Tetapi khusus Kabupaten Kepahyang, saya kemarin sudah tegaskan agar mereka yang wartawan yang mau bergabung di PWI Kepahyang harus bisa menandatangani fakta integritas terlebih dahulu. Fakta integritas itu menurut saya penting karena kita sejauh ini sudah banyak kasus-kasus wartawan memeras, yang jelas image-nya kan negatif. Image wartawan termasuk di Kabupaten Kepahyang ini banyak yang negatif. Padahal banyak wartawan-wartawan yang fungsinya itu tidak cuma memberikan informasi melalui medianya masing-masing, tapi juga mengedukasi masyarakat, di berbagai aspek gitu, melalui tulisan-tulisan mereka. Makanya kemarin saya itu tekankan supaya mereka yang mau bergabung di PWI Kepahyang harus menandatangani fakta integritas terlebih dahulu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah karena kita ini di kabupaten, kemudian kita ada yang lebih tinggi, maksudnya di PWI provinsi, ada tingkat PWI provinsi. Terkadang wartawan-wartawan ini bisa langsung
mendaftar ke PWI provinsi. Tidak harus ke Karena kabupaten. karena yang mencetak kartu ID card pers PWI, anggota PWI itu di tingkat provinsi, kemudian dikirim ke pusat seperti itu. Ada juga yang dicetak untuk wartawan yang pemula, biasanya dicetak untuk kartu PWI provinsi. Yang itu yang tidak bisa kita kontrol, kecuali dia mendaftar langsung ke PWI Kepayang. PWI Kabupaten Kepayang. Jadi kalau mendaftar langsung ke PWI Kepayang, kita bisa minta dia menandatangani dulu fakta integritas, kemudian baru kita ajukan ke PWI provinsi untuk dibuatkan kartu anggota. Nah, sejauh ini berapa banyak nih di Kabupaten Kepayang yang sudah terdaftar lah sebagai anggota PWI Kabupaten Kepayang? Kalau anggota PWI saya kurang ingat pasti rinciannya, tapi sekitar ada kurang lebih 20. Tapi untuk di pengurusan itu, di pengurusan PWI Kepayang sekitar 15 orang gitu ya. Nah, terus begini nih, mungkin ada hal yang menarik kalau sekarang itu kan terkait dengan dunia jurnalistik. Nah, ada yang kita kenal misalnya dengan citizen journalism misalnya, kan begitu. Ini kan juga menjadi persoalan. Kadang-kadang ini justru lebih cepat muncul ke permukaan. Kira-kira begitu kan, dengan maraknya berbagai macam aplikasi yang secara elektronik ya, misalnya ada Facebook, macam-macam lah, kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa nih? Apakah ini juga bisa masuk ke dalam kategori dia adalah wartawan? Sebab kalau kita cerita produk ini kan mirip nih, sama ini kan gitu. Kalau saya pernah baca itu misalnya ketika ketua Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasehat PWI malahan itu menyampaikan bahwa itu juga merupakan karya jurnalis, gitu. Tapi sebenarnya batasan-batasan karya jurnalis itu seperti apa ini? Kalau dari pandangan saya, jurnalistik itu adalah produk yang memenuhi kriteria 5W1H. Nah, ketika itu sudah lengkap 5W1H, maka itu sudah menjadi produk jurnalistik. Tetapi itu belum bisa disebut produk pers. Nah, tapi sudah masuk ranah jurnalistik. Bukan pers itu. Bukan pers. Karena menurut Dewan Pers itu produk pers adalah produk yang diterbitkan oleh perusahaan pers. Nah, artinya secara umum ketika sebuah tulisan, sebuah karya itu memenuhi unsur sebuah berita, maka itu sudah jadi produk jurnalistik. Misalnya podcast seperti ini kan. Seperti inilah. Ini sudah termasuk produk jurnalistik, tapi bukan produk pers. Iya. Itu. Kalau itu pandangan saya seperti itu. Kemudian terkait banyaknya citizen jurnalis, itu memang itu menjadi sebuah tantangan bagi wartawan saat ini, bahwa termasuk perusahaan pers itu sendiri, bahwa mereka itu harus berinovasi. Jadi nggak stagnan cuma menulis berita kemudian di-share atau menerbitkan sebuah koran kemudian dijual, tapi mereka harus berinovasi dengan teknologi yang ada sekarang. Kalau tidak, pasti sudah ketinggalan. Pasti ketinggalan kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi. Jadi entry point-nya tadi adalah misalnya karya jurnalistik itu bisa mengakomodir lah misalnya terkait dengan beberapa konten di medsos. Tetapi dia itu belum bisa dipastikan menjadi produk pers. Gitu. Kalau produk persnya apa nih batasannya? Produk pers itu harus diterbitkan oleh perusahaan pers. Ya. Kalau lebih spesifik lagi, dia harus perusahaan persnya itu harus sudah terverifikasi Dewan Pers, minimal terverifikasi administrasi. Itu kalau untuk lebih spesifik lagi. Tapi kalau secara umum tadi ya, yang penting dia sudah memenuhi unsur, sudah lengkap 5W1H, maka itu sudah menjadi produk jurnalistik. Bisa menjadi produk jurnalistik. Nah, kira-kira ini apa nih? Ini kan sebuah tantangan seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi ya. Misalnya
dengan munculnya berbagai macam media yang bisa mengakomodir lah. Kalau bahasanya itu kan adalah citizen journalism atau jurnalisme warga, jurnalis warga, kira-kira begitu ya. Nah itu, nah kira-kira seperti apa nih upaya yang dilakukan oleh PWI sendiri lah dalam misalnya dalam melakukan edukasi terhadap teman-teman media yang ada, yang memang bernaung di perusahaan pers lah kira-kira. Jadi kalau di PWI Payang saya sudah merancang agar nanti ada pelatihan misalnya untuk kawan-kawan yang berkecimpung di dunia media online. Ya. Rata-rata media online ya, karena hampir walaupun dia itu bekerja di platform TV, ya. TV ataupun cetak, tapi dia punya platform online, platform daring, dia punya platform daring. Nah itu kita mau edukasi misalnya dari kualitas kontennya, kualitas tulisannya. Pertama kualitas, itu penting. Google saja untuk blog yang tidak punya konten original itu tidak bisa dimonetisasi, tidak bisa didaftarkan kecuali dia sudah terdaftar dulu dengan konten-konten original, kemudian baru setelah diterima oleh Google AdSense dia baru bisa memasukkan konten-konten yang duplikasi. Nah, itu baru bisa ya. Tapi kalau untuk mendaftar ke Google AdSense blogger itu nggak bisa. Tidak bisa dia? Nggak bisa, dia harus punya konten original. Dia tidak penting dengan view-nya berapa, tapi dia harus kontennya original. Nah, kembali lagi kita ke untuk pendidikan kawan-kawan wartawan. Nah ini penting bahwa kawan-kawan wartawan itu untuk tidak dibiasakan copy paste, tulisan berita. Ya. Makanya saya kalau di grup PWI Payang tuh kalau ada berita, tolonglah minimal judulnya, permulaannya tuh minimal judulnya jangan sama lah, atau nanti pelan-pelan kita ajak wartawan itu untuk lebih kreatif, untuk misalnya untuk sebuah rilis yang dikirim oleh badan instansi atau apapun, kita harus tampilkan dengan bahasa karakter medianya masing-masing. Jangan copy paste plug, karena Google saja itu tidak mengakomodir itu. Artinya originalitas sebuah karya itu penting. Makanya nanti saya pelan-pelan nanti mungkin akan mengundang misalnya balai bahasa untuk mengedukasi kawan-kawan agar misalnya membuat karya yang lebih orisinal, kemudian lebih baik tata bahasanya, karena sekarang kan banyak beredar media-media online yang bahasanya sangat agak kacau, kalau bisa dibilang kacau. Itu kan banyak sekali. Makanya jadi kawan-kawan jadi untuk skup kecilnya kita di anggota PWI dulu, kita edukasi kawan-kawan untuk menulis karya yang lebih baik. Artinya kan balik ke tadi kalau misalnya berpatokan bahwa misalnya YouTuber lah, katakanlah saya nih. Artinya kan karyanya ini sudah masuk ke dalam karya jurnalistik. Kira-kira begitu nih ya. Karya jurnalistik. Ya artinya pembuatnya itu adalah wartawan tuh kan. Jatuhnya kan begitu tuh kalau melihat dari indikatornya. Artinya saya wartawan sekarang ini. Bisa dikatakan. Karena kalau kawan-kawan di organisasi sebelah itu AJI, jurnalistik itu dia itu menerima blogger, YouTuber sebagai bagian dari anggota AJI. Tidak harus wartawan yang bekerja di perusahaan pers. Jadi memang lebih luas gitu ya. Kan kalau kan ada juga tuh yang persoalan itu kan kadang-kadang misalnya soal badan hukum gitu. Badan hukum terkait dengan beberapa media yang
dalam tanda kutip dalam media elektronik, kira-kira begitu. Kalau Iya. YouTube, Instagram, Facebook, ya kan. Nah, kalau di Indonesia mungkin mereka tidak memiliki badan hukum atau seperti apa, kita juga belum tahu gitu. Tetapi kan secara global mereka juga pasti punya badan hukum tuh. Betul. Apakah badan hukumnya demikian itu bisa diakui dalam konteks itu? Jadi saya pernah ikut seminar di Bengkulu yang diadakan di Dewan Pers. Memang Google, Facebook dan kawan-kawannya itu hanya mengambil keuntungan sebenarnya dari media-media yang ada di Indonesia misalnya atau di negara-negara lain. Sedangkan kontribusinya untuk pemilik konten itu ya hanya sedikit. Hanya sedikit. Mereka tidak lebih banyak keuntungan mereka. Misalnya mereka mengambil konten dari media apa misalnya salah satu media dia ambil konten itu di grab ke Google News misalnya, di grab ke Google News. Mereka punya konten, tapi Google tidak punya wartawan. Facebook tidak punya wartawan. Jadi tapi mereka punya platform berita, ada Google News, Facebook juga punya Facebook News. Jadi mereka punya berita apapun dimanapun, tetapi mereka tidak punya kontribusi yang besar terhadap media-media itu sendiri. Kemudian seperti media-media yang ada sekarang itu justru bangga ketika mereka itu bisa muncul di Google News atau di Facebook News segala macam. Memang ada keuntungannya sedikit, yaitu mungkin di visitor atau kunjungan di website. Tetapi itu tidak berdampak signifikan bagi media-media lokal yang SDM-nya kurang paham dengan search engine optimization atau trik cara menaikkan kunjungan karena Google, Facebook punya algoritmanya masing-masing. Karena masing-masing punya algoritma yang itu harus harus dipelajarin terus karena algoritma itu berubah-berubah. Sedangkan mereka Google, Facebook, Instagram dan segala macam itu terus bisa mengambil konten-konten yang dimiliki oleh media-media online lokal. Sedangkan kunjungan media-media online lokal itu ya tidak seberapa. Tidak seberapa itu memang menjadi tantangan juga. Kemarin Dewan Pers itu ada anggota Dewan Pers, Mas Agus itu bilang kalau harusnya kawan-kawan wartawan itu media ya, terutama medianya ya, bukan wartawannya secara khusus, tapi medianya itu harus bersatu untuk meminta sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Tidak cuma hanya memberikan kunjungan saja, tetapi harus ada kontribusinya yang lebih. Karena mereka itu lebih diuntungkan dari konten-konten gitu, dan sangat besar keuntungannya itu. Keuntungannya sangat besar itu. Apalagi itu di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Dan itu beberapa negara sudah mengajukan itu. Dan kita memang mungkin karena organisasinya ya, karena organisasi media itu banyak, kemudian organisasi kewartawanan, profesi wartawan itu juga banyak, jadi ya tidak kompak. Jadi ada yang berpendapat seperti itu harus diperjuangkan, ada yang diam gitu, mengikuti saja kata platform seperti Google dan lain-lain. Karena kan memang harus kita akui juga kadang-kadang, karena memang ini mungkin ya, karena kita kan dikuasai sebenarnya, mau tidak mau ini kan harus masuk nih. Kita harus masuk ke Google, harus masuk ke berbagai macam yang memang sudah kita tidak bisa menghindar kan, kira-kira begitu.